Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Meskipun Ibu sendiri masih dalam ya sudah baikan lah, tapi memang masih perlu banyak istirahat ini. Tapi mengingat ujian tengah semester minggu depan sudah dimulai, makanya Ibu harus menyampaikan materi untuk materi untuk UTS ya, sampai dengan UTS. Jadi sebenarnya materinya masih ada satu bab lagi untuk UTS, yaitu untuk perencanaan proyek perangkat lunak. Tidak banyak sih, jadi kemungkinan kemarin dengan kelas A sudah sepakat ya, di hari Jumat nanti kalau saya coba ke ke prodi, kalau roomnya ada yang kosong kita pakai untuk kuliah bersama antara kelas A dan B bersama-sama. Seperti itu hari Jumat. Ada praktikum atau kuliah hari Jumat? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Kita sepakatin aja sekitar jam 3-an lah hari Jumat ya. Sedikit kok materinya untuk bab 3, tidak banyak, paling sekitar 1 jam sudah selesai kuliahnya. Baik, kalau tidak ada, besok saya coba ajukan ke prodi untuk menggunakan room hari Jumat jam 3, mudah-mudahan tidak ada TA ya. Biasanya hari Jumat digunakan untuk tugas akhir. Baik, untuk materi kali ini, untuk suaranya Ibu gimana? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kadang-kadang memang ngos-ngosan juga gitu ya Ibu ya. Mungkin mohon dimaklumin nanti kok suaranya Ibu kadang-kadang hilang gitu ya. Karena masih pemulihan. Memang kalau udah di depan laptop terusan langsung pusing seperti itu. Baik, kita lanjut ke metode pengembangan perangkat lunak yang lainnya ya. Kalau sebelumnya adalah kita membuat Ibu sampaikan ada beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang secara tradisional atau konvensional ya. Misalkan ada waterfall, ada SDLC, ada rapid application development, kemudian ada prototype di sana ya. Ada generasi keempat, meskipun RAD sama generasi keempat sudah menginjak ke metode yang relatif baru. Nah, namun demikian seiring dengan perkembangan teknologi dan juga pengembangan perangkat lunak ya, selain itu juga kebutuhan daripada pengguna maupun perusahaan ya, yang mana antara perusahaan dan pengguna ini sama-sama saling membutuhkan gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan memberikan layanan yang baik kepada user, kemudian user atau konsumen ini juga menginginkan ya layanan yang baik dari perusahaan. Nah, sehingga disitulah strategi dari perusahaan untuk mengembangkan sistem informasinya ya. Bukan hanya perusahaan aja, organisasi secara umum ya, seperti itu. Nah, metode Angel Development Method sini ya, atau metode Angel sini memang relatif baru yang dikembangkan, sehingga di sini disesuaikan dengan namanya Angel ya, Angelity. Jadi disitulah namanya cantik ya, tapi dia harus dalam penerapannya Angel di sini, karena metode ini memang disesuaikan dengan kebutuhan daripada penggunanya ya, jadi dia juga harus menyesuaikan ya, dia harus responsibility ya, terhadap pengembangan, kemudian dia juga cepat tanggap ya terhadap perubahan-perubahan, dia lincah itu dalam menghadapi perubahan seperti itu. Itulah kenapa Angel sini ya dibuat ya, atau muncul metode pengembangan untuk Angel di sini sesuai dengan namanya, Angelity-nya yang ditekankan di sana. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa metode ini juga sama dengan metode-metode pengembangan yang lainnya ya. Jadi di sini diarahkan ke pengembangan yang jangka pendek ya. Kenapa jangka pendek? Karena di sini dia memerlukan adaptasi yang cepat ya terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan oleh si user kapanpun dalam bentuk apapun di situ ya. Bismillah, metode ini diciptakan. Nah, jadi sini
kalau bisa didefinisikan Angel sendiri, dia memiliki pengertian sifat ya bersifat cepat, ya ringan, bebas bergerak dan waspada. Artinya di sini sesuai dengan namanya ya Angel tadi itu dia bagaimana pengembangan perangkat lunak ini ya. Sewaktu-waktu pengguna menginginkan perubahan cepat, dia bisa dilakukan. Ya, dia ringan, dia tidak berat ya untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap pengembangan perangkat lunak tersebut. Dia bisa bergerak dengan cepat, ya bebas, dia tidak harus terpaku pada salah satu tahapan, misalkan ya apa yang diinginkan oleh pengguna, ya tim itu akan bergerak cepat untuk melakukan perubahan di situ dan selalu up to date ya, waspada juga terhadap perubahan-perubahan kapanpun perubahan dia bisa siap lakukan di situ. Nah, sehingga apa? Perubahan atau pembuatan perangkat lunak di dalam metode ini yaitu dikatakan bahwa merupakan suatu inovasi ya di situ ya. Kenapa? Karena dia memerlukan responsibility yang tinggi tadi ya. Responsibility-nya bagaimana antara klien dengan si pengembang. Artinya tim pengembang dan klien itu sama-sama punya respon terhadap perubahan dari apa namanya perangkat lunak yang dikembangkan. Ya, sama-sama punya inovasi terhadap perubahan perangkat lunaknya. Ya. Harapannya apa ya? Nanti harapannya perangkat lunak ini tetap dia memiliki kualitas yang bagus, kemudian juga dia mempunyai kelincahan dari tim-tim tersebut ya, dia bisa menyeimbangi di situ. Ya. Jadi bagaimana antara klien dan tim pengembang itu sama-sama dia bergerak bersama-sama dalam mengembangkan ya perangkat lunak yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk metode ini ya sesuai dengan apa namanya yang punya ide di sini adalah manifesto di sini ya, sehingga dia mempunyai apa namanya dari definisi Angel Development tadi ya, dia mempunyai nilai yang ya nilai ini biasa disebut dengan nilai Angel Alliance Manifesto ya. Ini karena yang memiliki yang mempunyai ini adalah manifesto di sini ya, atau yang punya ide di situ ya. Nah, apa nilai yang ada dalam metode ini ya? Jadi nilai yang ada ini ada 4 ya, interaksi ya dan personal lebih penting daripada proses dan apa maksudnya di sini ya. Jadi dalam pengembangan perangkat lunak ya, Angel ini dia menaruh bahwa anggota tim, bagaimana interaksi antar anggota tim di sini, yaitu merupakan hal yang penting ya, merupakan hal yang penting dibandingkan dengan apa adanya perangkat proses maupun perangkat-perangkat yang lainnya ya. Jadi di sini penekanannya adalah bagaimana interaksi antar anggota tim ya itu ya sangat penting ya untuk mencapai apa pengembangan perangkat lunak tadi ya. Contoh aja misalkan Anda ada tugas kelompok, terus bagaimana dalam tim Anda, bagaimana interaksi antar anggota tim. Kalau di situ interaksi antar anggota tim aja sudah tidak solid, ya. Nah, bagaimana bisa menghasilkan proyek Anda? Nah, disitulah kenapa di Angel di sini juga mempunyai 4 nilai di situ ya. Interaksi dan personal lebih penting daripada proses dan alat di sini karena di situ bagaimana penekanannya bahwa interaksi antar anggota tim ini betul-betul dibutuhkan ya atau sangat penting di situ ya. Karena kalau dengan adanya interaksi yang baik ya tentunya semua proses akan mengikuti kan seperti itu ya. Nah, contoh aja nanti coba Anda punya tugas kelompok gitu ya dari beberapa mata kuliah, kemudian bagaimana Anda membangun interaksi dan personil di situ ya dalam antar anggota tim Anda. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak di situ? Ya, kalau bisa berjalan dengan baik, saya yakin proses-proses yang Anda kerjakan itu akan berjalan baik juga sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di situ. Nah, kemudian nilai yang kedua yaitu perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kenapa di sini ya? Memang pembangunan perangkat lunak itu penting adanya dokumen ya. Tetapi ya di sini adalah penekanannya bahwa yang lebih utama adalah fungsi. Ya, fungsi dari setiap perangkat lunak yang ada itu harus berfungsi dengan baik.
bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si kliennya. Ya, sehingga dokumen nanti akan menyesuaikan, kan gitu ya. Dokumen menyesuaikan apa dari fungsi-fungsi yang ada di sana. Ya. Nah, disitulah kenapa nilai ini penting gitu ya, perangkat lunak yang berfungsi itu lebih penting daripada dokumen ya, seperti itu ya. Dokumennya lengkap, tetapi kalau fungsi perangkat lunak yang tidak bisa berjalan gimana, kan malah tidak bagus kan gitu ya, perangkat lunaknya tidak berhasil kan, seperti itu. Nah, di sini bagaimana proses-proses yang ada di dalam perangkat lunak atau fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada dalam perangkat lunak tersebut harus bisa berfungsi dengan baik. Makanya di sini perlu dilakukan demo ya, proses demonstrasi kepada klien apakah semua fungsi yang ada dalam perangkat lunak tadi bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau memang sudah berjalan dengan baik, baru buatin apa? Dokumentasinya di situ. Nah, kemudian nilai yang kedua, yang ketiga yaitu kolaborasi ya. Nah ini kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah ini, jadi kalau biasanya kalau proyek-proyek itu kan kontrak nih ya, yang diutamakan adalah kontraknya berapa M, ya berapa waktunya yang diperlukan untuk membuat perangkat lunak. Tapi di dalam Angel di sini yang diutamakan adalah atau yang ditekankan adalah kolaborasi dengan kliennya. Ya, kenapa kolaborasi ini lebih penting daripada negosiasi kontrak? Karena dengan adanya kolaborasi dengan klien di sini, ya proses pembuatan perangkat lunak akan berjalan dengan baik ya. Karena fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut bisa dikembangkan dan terus-menerus ya dibicarakan, dan juga adanya improvisasi dari keinginan klien, apa yang diinginkan oleh klien ya. Nah ini bisa dilakukan kolaborasi ya, jadi kolaborasi antara klien dengan tim tadi ya, dengan tim pengembangnya harus betul-betul apa namanya menjadi satu bagian penting gitu ya. Bahkan di sini klien akan menjadi bagian dari tim pengembang, jadi klien ikut terlibat dalam tim pengembangan. Kenapa? Disitulah perlunya adanya kolaborasi, adanya masukan-masukan ya setiap fungsi yang ada dari perangkat lunak tersebut. Nah ini jadi perlu juga kan gitu ya. Nah nanti kalau Anda membuat informasi, Anda perlu juga kolaborasi dengan siapa ya, si pembuat calon pengguna sistem ya. Di situ Anda harus ada kolaborasi dengan baik. Jangan Anda ngambil data aja sehari 2 hari sudah, habis itu tidak pernah ke kantor ya. Udah Anda kerjakan sendiri, mau Anda sendiri, seperti itu tidak ya. Jadi tetap harus bekerja bersama-sama, kolaborasi terkait dengan kebutuhan dari sistem tersebut atau perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian respon terhadap perubahan yang nilai yang keempat. Nah, ini sifat dari Angel itu sendiri ya. Jadi respon terhadap perubahan itu lebih penting daripada mengikuti bencana-bencana yang sudah ada. Karena di sini seperti sifat dari Angel sendiri ya, itu dia harus bisa memberikan respon yang baik ya terhadap perubahan-perubahan apa yang diinginkan oleh si pengguna. Nah biasanya pengguna ini apa namanya selalu apa namanya menginginkan perubahan-perubahan gitu ya saat proses pembuatan perangkat lunak. Nah disitulah respon ya terhadap perubahan yang diinginkan oleh si klien atau yang diinginkan oleh si pengguna itu bisa direspon dengan baik bagi si tim pengembang tadi. Jadi bagaimana tim itu bisa merespon dengan cepat ya, merespon dengan cepat apa yang diinginkan oleh si klien. Nah inilah 4 nilai yang dimiliki oleh si Angel Development Method ya, atau disingkat dengan punyanya Angel Alliance ya, Manifesto ya gitu. Nah ini ada di 4. Nah coba kalau kita menerapkan 4 nilai ini ya dalam pengembangan perangkat lunak, saya yakin perangkat lunak yang akan dihasilkan juga akan menghasilkan suatu perangkat lunak yang bagus sesuai apa yang diinginkan oleh si penggunanya. Oke. Nah, ciri yang lain ya, kalau tadi adalah nilai ya, nilai dari Angel Development Method. Nah, ini ada ciri jadi Angel Software Development-nya ya, bagaimana pengembangan perangkat lunaknya di sini. Ya, cirinya ya, jadi sebenarnya ciri dan juga definisi juga nilai itu sebenarnya penekannya hampir sama semuanya ya, bersama di situ ya. Cuman di sini cirinya bahwa tim yang tanggap terhadap perubahan. Nah, ini. Jadi dalam
menghadapi perubahan-perubahan perangkat lunak, bagaimana respon daripada tim tadi ya. Tim ini harus cepat melakukan respon terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan oleh si klien tadi ya. Dan juga perubahan bisa saja ya terhadap perubahan perangkat lunaknya, perubahan anggota tim, perubahan teknologi, apalagi yang sekarang ini ya dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti ini ya, tidak dan juga perubahan perangkat lunaknya juga cepat ya. Nah, sehingga disinilah bagaimana tim ini bisa bekerja dengan baik ya, merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Apakah ada perubahan terhadap tim atau rekrutmen tim latih dan seterusnya di situ. Ya. Kemudian juga dalam Angel Software Development ini juga harus melihat bagaimana pentingnya komunikasi tadi ya antara anggota tim, ya antar anggota atau orang-orang yang ada di sekitarnya, anggota orang-orang bisnismennya ya atau perusahaan di situ, kemudian pengembangnya ya, manajernya. Jadi di sini bagaimana komunikasi ya, seperti halnya dinilai tadi kan pentingnya di situ ya, kolaborasi itu lebih penting ya, bagaimana relasi ya juga lebih penting di sana. Nah di sini juga menjadi ciri juga di sini ya, bahwa komunikasi itu juga penting ya dalam sumber daya manusianya ya di situ. Jadi bagaimana komunikasi antar ya anggota tim, orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang teknisnya di sana ya, bisnismennya, developernya, manajernya ya, kemudian mungkin juga bisa ke pegawai-pegawai dan sebagainya. Nah ini dia harus memiliki komunikasi yang baik, ya, memiliki komunikasi yang baik antar personal ya di dalam tim tersebut ya. Jadi dia harus memiliki komunikasi ya, baik di dalam diri sendiri, komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau di dalam tim tersebut. Ciri yang lain adalah bahwa klien ini akan menjadi bagian dari tim pembangunan perangkat lunak ya, seperti tadi bahwa untuk kolaborasi dengan klien itu penting. Disinilah karena klien juga merupakan bagian dari tim pengembangan perangkat lunak. Oke. Nah, jadi ada 4 nilai, kemudian ada ciri, ya kan prinsip. Ya. Jadi di sini juga dalam Angel Software Development, ya, pengembangan software dengan metode Angel di sini ada 12 prinsip juga ya di dalam Angel Alliance Manifesto ya. Jadi ada 12 prinsip juga yang diikutin ya. Apa itu 12 prinsip ya? 12 prinsip memang sebenarnya hampir sama juga ya dengan ciri, dengan 4 nilai, kemudian dengan definisi, memang mengarahnya ke sana semua gitu ya. Prinsipnya ya, prinsip yang pertama itu prioritas utama ya, adalah proses Angel di sini bagaimana memuaskan klien ya dengan menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai dengan cepat dan rutin. Nah, jadi merupakan satu prioritas utama ya di sini adalah bagaimana memuaskan klien. Ya, jadi kalau Anda nanti mengembangkan perangkat lunak, jangan berdasarkan keinginan Anda, tetapi adalah keinginan klien. Ya, apa yang diinginkan klien? Kalau udah klien merasa puas dengan produk dari perangkat lunak tersebut, telah bagus ya. Jadi di situ perangkat lunak yang dihasilkan sudah mempunyai perangkat lunak yang punya nilai di situ. Nah, kemudian yang prinsip yang kedua bahwa dalam Angel di sini ya, dia selalu menyambut perubahan kebutuhan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Ya, jadi ini tim juga harus bisa menyambut terhadap perubahan yang terjadi. Ya, kenapa? Karena di sini perangkat lunak yang dikembangkan itu cepat sekali mengalami perubahan ya, atau adaptasinya ya, atau evolusionernya itu cepat sekali dia berubah, sehingga di sini juga harus bisa menyambut perubahan tersebut. Ya. Nah, di sini dalam pengembangan perangkat lunak ya, ini bisa digunakan sebagai apa? Ya, biasanya proses Angel ini memanfaatkan perubahan untuk keuntungan yang kompetitif bagi klien. Ya. Jadi informasi itu dibangun adalah
sebagai keuntungan yang kompetitif. Contoh sederhana aja ya di sini untuk metode angel di sini. Sekarang kan lagi tren nih ya, toko online, Shopee, Lazada, Tokopedia, apalagi itu ya, lagi DJID, Zalora, apalagi itu ya kan bersaingan ketat di situ. Bagaimana dia mempunyai keuntungan yang kompetitif, ya. Dia bisa memanfaatkan betul-betul keuntungan kompetitif bagi kliennya di sana. Ya, dengan adanya apa? Dengan adanya perubahan-perubahan yang diberikan ke di dalam sistemnya kan, di dalam perangkat lunaknya di sana. Nah, dengan menawarkan beberapa layanan yang ada ya terkait dengan produk-produk yang mereka jual. Nah, disitulah bagaimana dia bisa menyambut perubahan-perubahan terhadap kebutuhan perangkat lunaknya. Ya, misalkan sekarang lagi tren 55 misalkan. Bagaimana tren 55? Di mana di perangkat lunak yang harus dirubah di tren 55 di situ. Apa yang dia menonjolkan tren 55 misalkan, atau tren apa bentar lagi April ya 44 misalkan kan gitu ya, tanggal 4 bulan 4 misalkan seperti itu. Nah, itu di situ cepat merespon menyambut adanya perubahan-perubahan seperti bagaimana perangkat lunak tadi bisa digunakan untuk menjadi suatu keuntungan yang kompetitif seperti itu. Ya, jadi cepat sekali harus dilakukan perubahan. Nah, selain itu ya prinsip yang ketiga bahwa menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin. Nah tadi, nah ini jangka waktunya bisa singkat sekali ya, bahkan tidak sampai bulan tahun, tapi sini bisa bahkan sampai mingguan gitu ya, bisa menyelesaikan ya apa yang diinginkan oleh si pengguna tadi ya, atau si kliennya. Dia menghasilkan suatu perangkat lunak tadi itu ya. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini ya. Contoh yang toko-toko itu tadi cepat sekali kan. Baru kemarin sudah ada lagi di TV lagi kan gitu ya, bulan berikutnya ya. Nah, artinya dia menyiapkan untuk 1 bulan berarti belum sampai sebulan kan, ini sudah bisa digunakan ya seperti itu. Atau mungkin kalau ada nanti 44 sekarang sudah dimulai kan gitu ya. Nah, nanti ada 44 begini mungkin sudah bisa mulai pesan, mulai ini dan itu. Jadi itu sudah mulai apa? Udah dimulai dikembangkan gitu. Jadi lebih pendek lagi waktunya ya. Nah, kemudian prinsip yang keempat yaitu rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak ini juga harus bisa bekerja sama. Artinya di sini setiap saat sepanjang proyek itu berjalan ya, sepanjang proyek itu berjalan dia harus apa namanya sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Kenapa? Kan istilah rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak dia akan apa namanya saling mengisi di situ ya, saling mengisi apa yang diinginkan oleh si rekan bisnis ini untuk apa namanya mungkin bisa menambah atau memperbaiki dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, di situ masukan-masukan mungkin mana yang perlu ditambahkan dan seterusnya. Kemudian prinsip yang kelima bahwa pengembangan perangkat lunak ini adalah ada di sekitar individu yang bisa termotivasi. Artinya di sini bahwa lingkungan ya dan dukungan dari mereka itu sangat dibutuhkan gitu ya. Karena apa? Kalau mereka saling mempercayai satu sama yang lain, maka proyek itu akan cepat selesai. Ya, seperti itu contoh aja. Misalkan Anda punya tugas proyek, ya, bagaimana antar individu tadi bisa termotivasi enggak? Ya, jangan sampai satu saling menjatuhkan sama satunya lagi. Nah, kalau itu terjadi ya tidak akan mungkin bisa selesai ya. Kalaupun selesai ya sudah asal-asalan, yang penting ngumpulin aja kan seperti itu. Tetapi kalau Anda bisa memotivasi ya misalkan antar individu Anda memberikan motivasi satu dengan yang lainnya, sama-sama masing-masing termotivasi, sama-sama saling memberikan dukungan, saling mempercayai satu sama yang lain gitu ya. Apa yang sudah ditugaskan dia diberikan kepercayaan. Kalaupun ada yang apa namanya belum selesai berarti yang lainnya adalah apa memberikan motivasi ya. Kalau sudah diberikan motivasi mungkin juga belum bisa selesai ya bisa berikan apa dukungan, membantu ya satu sama yang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tadi. Nah, ini prinsip juga di dalam Angel Software Development gitu ya. Sehingga Anda pun kita pun bisa meniru gitu ya prinsip dari Angel ini, meskipun kita tidak menggunakan metode Angel, tapi mungkin prinsipnya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, dalam bagaimana kita mengerjakan suatu proyek
ya yang bersama-sama kita kerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai saling menuduh, saling menyalahkan, saling menjatuhkan satu sama lain dalam satu tim di situ ya. Jadi harus memberikan motivasi gitu ya. Nah, ini. Kemudian prinsip yang keenam, ya metode yang paling efisien dan efektif ya. Kenapa di sini? Karena apa? Untuk menyampaikan informasi ya dari tim pengembang perangkat lunak ini adalah harus dilakukan secara komunikasi secara langsung ya. Jadi ini perlunya apa? Efisiensi di sini adalah karena komunikasi langsung ini ya. Jadi kalau terjadi masalah, ada informasi yang perlu disampaikan di dalam tim pengembang, itu bukan lagi lewat WA, lewat ini, tapi bagaimana duduk bersama untuk menyelesaikan, untuk mengkomunikasikan apa-apa yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, sehingga di situ tidak terjadi miskomunikasi ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi langsung dibicarakan di sana. Jadi itulah menyampaikan informasi tadi secara langsung, jadi komunikasi secara langsung di sini. Jadi nanti Anda juga demikian ya, jangan grundel diomongin ke temannya ini. Nah, terus itu temannya lagi salah persepsi, ngomong lagi begini. Nah, lama-lama ya jalan biasanya omongan dengan jalan lebih panjang omongan daripada jalan seperti itu ya. Ya kalau jalan mungkin cuman jalan canggih itu berapa sih panjangnya dibandingkan dengan omongan orang. Nah, ini jadi itulah menghindari hal seperti itu ya. Sehingga harus dibicarakan secara langsung atau komunikasi secara langsung dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian perangkat lunak juga dia bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Jadi di sini seperti apa kemajuan-kemajuan yang ada dalam perangkat lunak ya, terkait dengan kinerja dari perangkat lunak sendiri itu diukurnya dari sana ya. Apakah perangkat lunak itu sudah bisa bekerja dengan maksimal atau belum? Nah, itu adalah juga menjadi ukuran utama kemajuan dari perangkat lunak tersebut. Nah, jadi harapannya juga harus ya dilihat apa setiap fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak tadi sudah bisa bekerja dengan baik atau belum di situ. Ya, ini juga menjadi prinsip ya. Tadi kalau tadi adalah fungsi ya, ini fungsi bisa berjalan diutamakan daripada dokumennya. Nah, kemudian prinsip yang ke-8 bahwa proses dari angel ini adalah menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Jadi di sini ya dalam pengembangan perangkat lunak di sini adalah sifatnya berkelanjutan ya. Jadi ya bisa saja dari sponsor, dari pengembang ya, dari pengguna. Ini bagaimana mempertahankan ya kecepatan dan tetap secara berkelanjutan dia mengembangkan atau membangun dari perangkat lunak yang ada di situ. Jadi tidak stop ya misalkan seperti itu, tapi harus dinamis ya. Jadi dinamis artinya bahwa perangkat lunak ini terus-menerus mengalami misalkan evolusi ya. Contoh sederhana aja ya yang di toko-toko online itu tidak stop seperti itu aja kan gitu ya. Coba aja sekarang Anda buka online-nya misalnya salah satu toko online, kemudian Anda coba seminggu kemudian seperti apa perubahan yang terjadi. Ada enggak perubahan di sana dalam fitur-fiturnya? Kemudian atau layanan-layanan yang ada di sana, Anda coba. Saya yakin ada di sana. Ya. Nah, disitulah merupakan satu prinsip juga dari Angel. Kemudian prinsip yang lain yaitu tadi kan bagaimana pengembangan ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, ini harus juga perlu diperhatikan dalam berkesinambungan di sini terhadap keunggulan teknis dan rancangan yang baik juga ya, dengan adanya keberlanjutan ini tetap dia mempertahankan agility-nya gitu ya. Jangan berkelanjutan tapi tidak memperhatikan di sana, harus tetap diperhatikan agility-nya ya, kelincahannya, kecepatannya ya, responsifnya. Ini tetap harus diperhatikan dalam pengembangan gitu ya. Kemudian, nah ini Angel ini juga sederhana ya, namun demikian bahwa kesederhanaan ini harus tetap dipertahankan gitu ya. Kenapa? Karena ini memanfaatkan atau memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia. Jadi lebih ditekankan pada dalam NGDP ini menekankan dari sumber daya yang tersedia dulu ya gitu ya. Kalau memang dirasa perlu ada sumber daya yang lain
itu perlu ditambahkan. Tapi kalau tidak, dimanfaatkan dari sumber daya yang tersedia di situ. Nah, kemudian prinsip yang ke-11 itu, nah ini, jadi bagaimana mengorganisir diri sendiri ya. Nah ini, jadi di sini untuk menghasilkan ya perangkat lunak yang baik tentunya di sini bukan adanya arsitektur, ya, kebutuhan perangkat lunaknya apa saja fungsi-fungsi yang tersedia dalam perangkat lunak, ya kemudian rancangan perangkat lunaknya, ya ini tentunya semua akan menghasilkan suatu arsitektur, kebutuhan perangkat lunak, rancangan perangkat lunak yang bagus itu didukung dengan adanya tim ya yang memiliki organisir diri sendiri. Jadi bagaimana mengorganisir diri sendiri? Kalau dari awal bisa mengorganisir diri sendiri, maka akan dilanjutkan ke dalam tim di situ ya. Seperti tadi kan bagaimana antar tim ya atau sumber daya tadi ya, antar tim, antar teknis ya, semuanya ya, developernya, manajernya. Nah itu semua masing-masing bisa mengorganisir diri sendiri dalam tim tersebut. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya bagaimana bisa mengorganisir diri sendiri, makanya dia akan menghasilkan suatu arsitektur yang bagus. Ya. Jadi berawal dari apa? Organisasi sendiri. Nah, kemudian baru mengorganisasi di dalam tim ya itu sendiri. Ya, bagaimana antar tim di situ dia bisa saling mengorganisir. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu secara berkala nih bagaimana tim kembang ini ya merefleksikan tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif. Tentunya jumlah tim ini harus terus dia mengembangkan perangkat lunak itu selalu mencari apa yang lebih efektif dan seterusnya seperti itu selalu. Seperti apa yang lebih efektif sebelum mencari seperti itu. Ini apa? Di sini bisa menyelesaikan dan menjelaskan kebiasaan mereka bekerja. Jadi kalau kita biasa kerja yang lebih efektif, nanti lama-lama ya semua akan bisa bekerja sama-sama ya untuk pengembangan tim tersebut. Ya. Kita bisa bekerja secara efektif gitu. Jadi masing-masing punya prinsip gitu ya. Secara individu, secara dalam tim pengembang tadi harus punya prinsip seperti itu. Itulah 12 prinsip yang dimiliki oleh Indo Software Development. Nah, ini saya kira bagus juga prinsip ini ya kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya dalam mengerjakan suatu proyek kelompok ya. Atau dalam mengerjakan suatu tugas misalkan seperti itu. Nah, kemudian ya saya kira dalam metode juga banyak masalah ya, bukan hanya di NGO juga ada masalah ya. Ya, semua metode satu sama yang lain itu tentunya tergantung masing-masing bagaimana menyikapi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap metode. Ya, tapi kalau kita bisa menyikapi dengan baik setiap metode yang ada, saya kira proses dari pembuatan perangkat lunak itu juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti apa untuk NGO di sini ya, di dalam NGO di sini untuk menyiasati dari 3 masalah yang biasa dihadapi dalam proses pengembangan perangkat lunak, yaitu bahwa kebutuhan perangkat lunak itu memang sulit diprediksi ya dari awal dan selalu akan perubahan. Ya, seperti di metode sebelumnya juga demikian ya. Ada juga bahwa untuk menghasilkan satu perangkat lunak itu sulit diprediksi dari awal. Kenapa? Karena memang dari kliennya ini yang sering sekali minta perubahan-perubahan selama proyek berjalan begitu ya. Klien maunya minta berubah dari fungsi-fungsi yang ada sudah dibuatin atau fitur-fitur yang sudah dibuatin kemudian minta lagi perubahan-perubahan pada perangkat lunak. Nah, inilah menjadi satu kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian desain dan pengembangan masih terdengar suaranya Ibu ya? Karena lagi hujan ini. Ya Bu, masih. Iya Bu, kedengaran Bu. Masih jelas Bu. Ini hujannya lagi besar sekali di rumah ini. Mudah-mudahan suaranya Ibu tidak kalah dengan suara hujan. Baik, kita lanjutkan ya. Masalah yang lainnya apa? Yaitu masalah dalam desain dan pengembangan perangkat lunak ini kadang-kadang sering menjadi tumpang tindih ya. Makanya kadang-kadang kalau Anda membuat perangkat lunak, jangan sampai Anda membuat perangkat lunaknya dulu
sendiri gitu ya. Jadi mana desainnya, mana perangkat lunaknya ya seperti itu. Jadi memang harus tahapan-tahapan Anda harus ikutin setiap metode yang ada di situ sehingga apa? Tidak terjadi tumpang tindih pada saat Anda mengembangkan perangkat lunak. Nah, ini jadi harus dipikirkan sejauh mana desain itu diperlukan sebelum pembangunan perangkat lunaknya. Jadi itu harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Jangan sampai udah didesain kemudian dibuatin kodenya ada error salah lagi. Ini mana nih ini tempatnya yang di mana? Nah itu jadi jangan sampai hal itu terjadi. Ya Anda harus dipikirkan dari awal ya kalau sudah didesain desainnya seperti apa. Nah itu nanti dari hasil desain diserahkan ke developernya untuk membuatkan apa programnya atau membangun programnya di situ. Nah, memang menjadi masalah ya, di situ. Kemudian masalah yang lain yaitu analisis, desain, dan pembangunan. Pengujiannya ini biasanya tidak dapat diberikan seperti yang diinginkan. Ya kadang-kadang itu dilakukan apa? Jadi si klien ini mintanya perubahan. Jalan dengan proyek dia selalu minta berubah gitu ya. Mungkin sudah dilakukan analisis ternyata masih aja ada yang kurang di dalam analisisnya. Kemudian dalam desainnya juga demikian. Ya. Apalagi di dalam pembangunan perangkat lunaknya. Kalau desainnya sudah kurang, analisnya kurang, pembangunan perangkat lunak pasti akan terganggu di situ. Nah, pengujian tentunya di sini diperlukan pengujian. Kenapa dalam pengujian? Karena itulah untuk menguji apakah perangkat lunak yang sudah dibangun tadi sesuai dengan yang diharapkan oleh si kliennya. Nah, ini kadang-kadang pada saat pengujian klien mintanya yang lain-lain. Nah, ini jadi inilah masalah-masalah yang biasa muncul ya di dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun sudah punya prinsip ya, tetapi namanya tim pengembang ya ada saja yang itu tadi ya ngomongnya cepat gitu ya tidak sebenarnya apa yang harus dilakukan di situ. Contoh aja ada yang tugas kelompok sudah dipikirkan baik-baik begini ada satu orang dua orang yang nyeleneh gitu ya. Nah ini yang sulit diatasin kadang-kadang seperti itu. Oke. Kemudian tujuan dari NGO sendiri ya, jadi secara garis besar ini tujuannya ya bahwa dengan metode ini harapannya ya high value dan block application system. Jadi mempunyai perangkat lunak itu mempunyai nilai tinggi ya, atau nilai jual tinggi di sini ya dalam pembuatan aplikasinya meskipun yang menekankan bahwa bagaimana perangkat lunak ini bisa dengan menekan ya biaya sekecil mungkin. Menekan biaya sekecil mungkin tetapi tetap mempunyai apa? Nilai yang bagus ya, atau berkualitas tinggi ya dari perangkat lunak yang dihasilkan seperti itu. Itu pakai dulu ya. Biar agak keras suaranya. Mudah-mudahan internetnya ini tidak gangguan. Ya, sebelah sini gitu. Lagi angin ini hujannya sepertinya. Oke. Kemudian tujuan berikutnya yaitu adanya interaktif, instrumental, dan evolusioner. Ya, jadi di dalam NGO sendiri, tadi kan dalam pengembangan perangkat lunak dia kan berkelanjutan ya. Perangkatnya kan berkelanjutan. Ini juga bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan ini bisa secara interaktif dia selalu mengubah tadi ya, ubah dan evolusioner. Jadi bagaimana dia bisa bekerja dalam waktu yang singkat ya dengan yang diinginkan oleh klien untuk melakukan perubahan terhadap fungsi yang ada ya, jadi bisa saja menambah fungsinya kan jadi ini sebentar lagi ada 4 gitu ya bagaimana klien itu minta untuk membuatkan misalkan informasi yang terkait dengan perumus 4 misalkan seperti itu. Jadi dia harus bisa melakukan respon terhadap perubahan tersebut ya. Nah, jadi misalkan klien inginnya apa, jadi selalu disitulah klien meminta perubahan-perubahan untuk menambah sesuatu di situ. Jadi permintaan tadi. Nah kalau nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh si klien kan nggak tahu tim pengembang di sini harus bekerja seperti apa. Jadi kalau kita analogikan, ya kalau Anda pergi ke suatu
ibaratnya ya Angel di situ ya. Selalu komunikasi, kolaborasi ya antar tim dengan kliennya. Kemudian di sini juga ada kontrol ya, perlu di situ ya. Pas kontrol dan value driver development-nya. Nah, bagaimana salah satu dari tujuan Angel di sini bahwa dalam pengembangan perangkat lunak ini yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini. Jadi yang penting di situ ya, bagaimana tim itu harus bisa merespon cepat. Ya. Apa yang diinginkan oleh pengguna tadi meskipun ya biayanya itu juga bisa dikontrol dengan baik. Waktu dan biayanya ini harus tetap dikontrol ya, tidak bisa mungkin cepat harus ada kontrol gitu ya, tetap harus di setiap pengembangan perangkat harus bisa dikontrol gitu. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh si pengguna, apa yang menjadi prioritas daripada kliennya gitu. Kemudian tujuan berikutnya itu quality production. Jadi ini adalah tetap harus menghasilkan produk yang punya kualitas tinggi ya, meskipun tadi biaya bisa ditekan ya, kemudian pembuatannya itu dipercepat, tetapi tetap harus memiliki kualitas yang bagus di dalam menghasilkan perangkat lunak tadi ya. Jadi bukan asal-asalan, waktunya tetap harus tetap berkualitas gitu. Nah, untuk mengetahui kualitas dari perangkat lunak tersebut atau produk dari perangkat lunak, tentunya di sini perlu dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak di situ ya. Ya, jadi memang harus tetap adanya pengujian ya dalam melakukan setiap fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak. Sehingga itulah Angel bisa mengakomodir setiap kebutuhan dari kliennya. Apa yang diinginkan oleh klien di situ bisa dipenuhi gitu ya. Fleksibel dan risk management. Di sini juga harus fleksibel juga ya di situ dalam pengembangan atau pembuatan perangkat lunaknya. Ya, bagaimana bisa merubah fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak meskipun mungkin ya membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan proses yang rumit, tetap harus dilakukan. Tentunya di sini dalam setiap pengembangan perangkat lunak kan tetap harus mulai dari bagaimana sistem analis ini dia bisa merumuskan ya dari merumuskan dari perangkat lunak yang akan dihasilkan ya. Itu dirumuskan nih dari sistem analis, harus kita bekerja bersama-sama di situ bagaimana perubahan terhadap sistem perangkat lunak yang ada, kemudian mungkin ada perubahan terhadap produknya, karena seperti tadi bahwa klien ini selalu melakukan selalu menginginkan ya yang terbaik gitu ya, bahkan perubahan-perubahan terhadap perangkat lunak yang ada. Nah, ini bagaimana meminimalisir terhadap kegagalan dari perangkat lunak yang ada ya. Ini karena ada aja ya setiap saat klien menginginkan perubahan di situ. Kemudian collaboration di sini juga tujuannya bahwa kenapa ada kolaborasi di sini ya, bahwa dalam menggunakan metode Angel di sini ya, tim pengembang diharuskan sering bertemu dan membahas dengan proyek ya dengan klien. Harapannya apa? Bagaimana kolaborasi klien dengan tim pengembang ini kalau duduk bersama-sama ini bisa membahas terkait dengan perkembangan proyek. Kemudian mungkin ada feedback dari klien ya terkait dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh si klien tersebut. Dan inilah tim ini bisa berkolaborasi dengan maksimal dengan fokus. Masih nampak atau putus ya. Oke, udah kelihatan lagi share screen-nya? Udah, Bu. Ya, Bu, sudah. Ya, maaf ini Ibu agak ngebut ya. Jelasinnya nanti Anda bisa baca lagi gitu ya. Karena semakin lama semakin pusing Ibu ini. Oke, baik, share screen-nya sudah kelihatan lagi ya.
Oke, saya lanjut ini ya. Jadi ini pentingnya kolaborasi ya, seperti tadi di prinsip juga ada, di ciri juga ada kolaborasi gitu ya. Nah, memang sudah merupakan salah satu juga dari tujuan dari Angel di situ adanya kolaborasi ya, collaboration di sini. Ya, harapannya tadi itu ya, bagaimana kolaborasi antara tim dengan klien bekerja bersama-sama ya secara maksimal untuk membahas, kemudian mungkin ada feedback yang diinginkan oleh si kliennya. Nah, kemudian tujuan berikutnya itu self organization, self managing team ya. Ini adalah kemudian rekrut ya orang-orang yang terbaik dalam tim, kemudian bisa memberikan dukungan ya satu sama yang lain. Nah, ini diharapkan seperti itu ya. Bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam tim pengembangan perangkat lunak ini bisa bekerja bersama-sama, memanage diri sendiri, memanage dalam tim tersebut ya. Jadi kalau seperti tadi juga ada manage diri sendiri ya, dari diri sendiri. Kalau sudah bisa memanage diri sendiri, dia akan bisa memanage dalam timnya sendiri di situ ya. Bagaimana hubungan antar tim yang ada di dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Jadi di sini dia bisa apa namanya ya, masing-masing punya tugas ya, bagaimana dari tim itu dari secara personal dia bisa memanage dirinya sendiri ya, kemudian dengan dari pimpinan dia juga bisa memanage ya tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan dan seperti itu ya. Jadi semua bisa melakukan manajemen yang baik ya di situ. Nah, harapannya apa dengan dari tim tadi atau dari SDM tadi bisa memanage dari diri sendiri, kemudian memanage pekerjaan ya atau memanage organisasinya, ya harapannya adalah menjadi suatu tim yang solid seperti itu ya. Jadi memang kita harus awalin ya pada saat kita melakukan kerja kelompok atau proyek bersama, bagaimana kita memanage dari diri sendiri. Kalau kita sudah termanage dari diri sendiri, otomatis kita tidak akan dan juga termotivasi dari diri sendiri ya, kita efektivitas dari diri sendiri dulu ya, baru nanti bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, itu merupakan konsepnya dari Injil ya. Nah, bagaimana Injil ini bisa bekerja? Tentunya di sini punya tim tadi ya, punya tim-tim seperti apa. Ini diambilkan contoh dari model Scrum. Ya, Scrum di sini merupakan satu metode juga di dalam Injil ya. Nah, misalkan komposisi tim, bagaimana komposisi tim yang ada misalnya ya dalam tim pengembang perangkat lunak di situ ada owner atau sebagai kliennya atau sebagai pemilik perangkat lunaknya yang akan dikembangkan seperti itu. Kemudian ada manajer, ya. Kemudian ada analis, ya, ada developernya juga. Nah, ini bagaimana? Nah, ini sepertinya udah mulai agak merah nih. Ya. Bagaimana ini selaku owner, selaku klien ya di sini dia harus bisa bekerja bersama-sama dengan developernya atau pengembangnya di sini. Karena apa? Di sini klien adalah merupakan satu bagian dari proyek. Ya. Selain itu, yang bisa mengetahui terkait dengan fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam perangkat lunak juga klien ya, bukan si pengembang ya. Jadi kalau Anda nanti selaku pengembang, Anda mengikuti apa yang diinginkan oleh klien. Apa sih sebenarnya fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak atau fitur-fitur yang ada dalam perangkat lunak yang diinginkan oleh si klien tersebut. Nah, kemudian klien juga melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang dihasilkan atau produk yang sudah dihasilkan, itu yang menguji adalah klien juga di situ, karena klien nanti akan memberikan feedback apakah memang dari perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum di situ. Nah, kemudian ini semua harus disiapkan ya, misalkan dari apa saja itu semua harus disiapkan di sana. Nah, kemudian manajer atau scrum master di sini dia akan punya tugas ya bagaimana mengkolaborasikan semua dari developer dan juga kliennya. Jadi di sini dia bisa membuat evaluasi, ya dan juga mengevaluasi dari target pengerjaan perangkat lunak tersebut. Jadi di sini dia menghubungkan atau mengkolaborasikan ya, antara pengembang dengan kliennya
ya untuk mengetahui apa saja yang diinginkan ya atau seperti apa perangkat lunak yang diinginkan gitu ya. Terkait juga dengan seperti apa evaluasi yang harus dilakukan atau yang dibuat untuk pengujian perangkat lunaknya. Nah, kemudian di sini ada sistem analis ya. Sistem analis ini yang kerjanya awal ya, di awal ini adalah tugasnya sistem analis yang membuat arsitektur daripada sistem perangkat lunak tersebut. Tentunya di sinilah sistem analis juga harus bekerja bersama-sama dengan apa namanya klien juga ya untuk mengetahui seperti apa sih fitur yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan, informasi apa saja yang diinginkan di sana. Dia bisa bekerjasama juga dengan si klien juga di situ ya. Makanya tidak bisa lepas ya tim pengembang ini dengan si kliennya ya, karena sistem analis ini juga bisa bekerja dengan tim-tim yang lainnya. Ini harus bisa bekerja di situ ya. Misalkan terkait dengan database, mungkin kalau punya apa namanya tim untuk database, spesialis database-nya juga harus bisa bekerja dengan spesialis database. Kalau jaringan mungkin juga harus bisa bekerja sama dengan spesialis jaringan gitu ya untuk menentukan arsitektur daripada sistem yang akan dikembangkan. Ya. Kemudian developer di sini adalah pengembang perangkat lunaknya, jadi merupakan titik vital ya dalam tim. Kenapa? Karena tanpa adanya developer tidak mungkin ya perangkat lunak itu kan akan dibuat gitu ya. Ya, jadi setelah arsitektur dibuat oleh si sistem analis itu tugas berikutnya adalah diserahkan ke developer. Developer di sini adalah yang dimaksud adalah pembuat perangkat lunaknya atau si codingnya atau programmernya ya. Jadi di sini sebagai programmer ya. Jadi apa yang sudah dihasilkan di dalam sistem analis ya, dalam tim tadi ya hasil arsitekturnya diserahkan ke pembuat program atau ke programmer atau developer untuk membuat perangkat lunaknya begitu. Nah, itulah bagaimana tim itu bisa bekerja di sana dari segi timnya tadi ya. Nah, itu dari segi timnya. Kemudian apalagi selain tim, ya selain tim tadi diperlukan juga story. Ya di sini apa itu story? Story adalah catatan ya, catatan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang akan dibuat ya dalam perangkat lunaknya. Jadi, nah story ini akan berisi terkait dengan apa yang diinginkan oleh si klien. Ya, semua ditulis yang dibuatkan suatu tabulasi ya misalkan seperti itu ya, apa fungsi apa saja atau fitur apa saja, dia fitur ini untuk bekerja sebagai apa dan kliennya siapa ya, informasi apa yang dihasilkan dan seterusnya semua dicatat di dalam story ya. Jadi ini semua yang penting-penting ya, semua yang akan dibuatkan dalam suatu perangkat lunak itu cuma dicatat dalam story ya. Jadi dibuatkan nanti misalkan ada fitur X ya, nanti fitur X ini dia berfungsi untuk apa ya, kemudian fungsinya misalkan untuk entry data pegawai misalkan, nah, kemudian siapa yang menghendaki itu ya, kemudian informasinya apa yang dihasilkan dan seterusnya semua ditulis dalam story ya. Nanti di situ akan diidentifikasikan dalam story-nya ya, misalkan dibuatkan ID dari masing-masing story yang ada ya, apa saja story yang dibuatkan ID-nya, dikasih namanya ya, nama-nama dari story-nya dibuat, kemudian diberikan derajat atau kepentingan mana-mana yang prioritas ya. Di dalam story ini juga diberikan prioritas-prioritas mana yang lebih diutamakan ya, jadi dalam pengerjaannya. Jadi ada diberikan satu prioritas kan dalam sekian banyak story, kalau apa namanya mungkin hanya mana prioritasnya lebih dulu yang dibuat, baru yang lainnya mungkin mengikuti belakangan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dibuatkan juga perkiraan awal ya dari tim, jadi berapa banyak kerja yang diperlukan memang untuk mengimplementasikan sebuah story. Jadi sini juga ada mulai dibuat juga dari awal tim ini ya, berapa banyak yang kerja dalam tim ya untuk menghasilkan sebuah story. Nah, jadi di sini story juga kalau misalkan apa namanya terlalu besar bisa di apa namanya dipecah-pecah ya, misalkan seperti itu dalam story-nya. Nah, kemudian story tadi juga perlu adanya demo. Nah, dalam demo ini kapan dilakukan demo terhadap story yang ada ya, atau dalam fitur-fitur yang sudah dibuatkan tadi.
Misalkan kalau ada demonya, kapan demo dilakukan, ini juga harus dimunculkan juga di situ, ya, dibuatkan dalam bentuk sprint demo, ya. Jadi di situ dibuatkan sprintnya, ya, atau catatan-catatan dalam kapan dilakukan demo. Misalkan di sini sprint itu sebagai rapat perencanaan, ya, misalkan contoh misalkan untuk rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak ini misalkan dilakukan 2 sampai 8 minggu sekali, ya. Nah, kapan waktunya dilakukan ini semua dicatat ya di dalam sprint, ya, apa tujuan di sprintnya, daftar anggotanya berapa, ya, kemudian backlognya, misalnya daftar story-nya apa yang akan diikutkan dalam sprint, ya, misalkan seperti itu, mana-mana. Kemudian kalau ada demo, tanggal kapan demo dilakukan, waktunya kapan, semua dijelaskan di dalam sprint sini, ya. Jadi semua dijelaskan, ya, dalam sprint. Kemudian tim akan melakukan sprint secara simultan, ya, sampai perangkat lunak tersebut memang benar-benar selesai untuk dikerjakan. Jadi semua dilakukan pencatatan, ya, di dalam atau ada istilahnya agenda gitu, ya, ada agendanya, misalnya kalau udah rapat kapan, ya, setiap story mungkin ada agenda untuk rapat, untuk demo, untuk menguji apakah perangkat lunak tersebut sudah layak atau belum dan sebagainya di situ. Nah, ini hasil dari penelitian gitu, ya, bahwa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Angel di sini, bahwa biasanya kelebihan dari Angel di sini 82% bagaimana melihat produktivitas dari tim itu semakin bertambah, 77% itu adalah kualitas perangkat lunaknya, ya, 78% itu adalah kepuasan daripada klien, kemudian 37% adalah menghemat biaya. Ya, memang biaya itu nggak bisa dihemat sedemikian rupa, ya, memang di mana-mana biaya itu mendukung gitu, ya. Nah, kekurangannya saya kira juga hampir sama dengan yang lainnya, cuma di sini Angel ini tidak bisa berjalan dengan baik jika komitmen dari tim itu kurang. Makanya seperti tadi perlukan kolaborasi, kemudian bagaimana komunikasi di dalam tim sendiri, ya, responnya. Nah, ini semua itu memang perlu di situ, ya. Nah, kemudian tidak cocok dalam skala tim yang besar. Jadi untuk Angel di sini sebaiknya timnya tidak lebih dari 20 orang, ya, seperti itu dalam pengembangan perangkat lunaknya. Kemudian waktu rilis ini, ya, yang dan juga harga dari perangkat lunak ini yang sulit ditentukan. Kenapa? Karena waktu rilis sulit ditentukan, ya, tadi karena selama proyek berjalan klien aja minta aja banyak perubahan-perubahan di dalam fungsi perangkat lunaknya, seperti itu, ya. Juga harga, ya, otomatis kalau setiap ada perubahan mesti ada perubahan harga juga di situ, meskipun biaya bisa ditekan seminimal mungkin, tetapi ya itu tadi, ya, memang biaya tidak bisa ditentukan dari di awal. Oke, itulah sekilas dari pengetahuan, ya, umum atau seperti apa sih metode Angel, ya, digunakan, ya, atau ide munculnya metode Angel seperti itu, ya. Jadi ada dari tujuan, dari prinsip, tadi ya, dari cirinya, ya, dari definisinya. Memang seperti itulah metode Angel ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, ya. Kalau tidak mesti harus ada di dalam setiap metode mesti ada aja sifat-sifat yang dimiliki oleh si Angel tersebut. Oke. Selanjutnya Ibu akan ke pokok bahasanya. Jadi ke metodologi Angel sendiri itu tuh ada banyak gitu, ya. Ada Scrum, ada Experience Programming, ada SDM, ya, ada Driven Development, ya, ada SDM, ya, macam-macam. Jadi ada mungkin bisa lebih dari 8 metode yang bisa digunakan dalam Angel di sini, ya. Nah, semua tergantung masing-masing tim pengembang dia akan menggunakan metode yang mana atau model proses yang mana yang mereka inginkan. Jadi silakan nanti Anda, Bu, boleh enggak saya menggunakan Extreme? Boleh, silakan. Saya menggunakan Scrum, boleh, silakan, ya. Jadi untuk TA nih baru, untuk Extreme Programming itu baru 2 orang, Scrum itu baru 1 orang, kemudian Angel Unified Process itu baru 1 orang, kalau nggak salah itu ya baru itu aja, ya.
Jadi baru 4 orang yang menggunakan model proses untuk Angel sini ya. Jadi kita tunggu nanti Anda ini untuk TA-nya menggunakan punyanya Angel ya. Itu memang harus punya harus ada programming, tadi harus bagaimana komunikasi dengan klien, kolaborasi dengan klien. Itu memang penekanannya di sana ya, tidak seperti metode yang lainnya ya sudah kan gitu ya, beberapa komunikasinya tidak intens seperti itu. Kalau yang di sini memang harus intens ya, komunikasi, kolaborasi ya, di situ responsibility-nya juga gitu ya. Oke, nah jadi inilah model proses atau metode yang ada dalam Angel metode development ya. Di sini ada action programming, Angel modeling, ada software development ya. Kemudian ada dynamic system development methods, ada Scrum, ada Angel Innovate Process, ya, ada Crystal, ada system design, ya, ada digital driven development, ada rational unit process, ada acceptance test driven development. Nah inilah model-model yang biasa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak Angel. Silahkan nanti kalau PA yang mana. Nah di antara sekian ini Ibu hanya membahas 3 saja ya, 3 atau 4 ya. Ya karena kalau semua dibahas nanti makin bingung ya metodenya mana yang akan dipakai ya. Anda cari aja misalnya kalau mau pakai Angel mana yang akan Anda tekunin di situ, Anda cari aja di sana ya. Cari referensinya banyak, saya kira di internet itu banyak sekali ya. Kalau ada punyanya ini tapi Ibu belum sampai tuntas untuk kursusnya itu banyak sekali ya. Sehari mungkin cuma dapat beberapa modul saja, pernah Ibu ikut sehari cuma dapat 4 modul, 5 modul ya, karena ini harus tuntas gitu ya. Baru sampai mana, sampai pengertian aja Ibu ngambil itu yang punyanya kemarin itu ya, khusus dia membahas Angel development method itu. Kalau mau ini ya, itu masih ada versi gratisnya ya untuk kursus ya, artinya mengetahui ilmunya di situ ya. Mungkin seminggu baru tuntas ya semua dari metode-metode yang ada di sana. Oke, nanti kan itu juga mau mau download ininya. Nah ini maklum software laptopnya itu ini kendala, jadi untuk buat video aja susah gitu ya. Masih RAM-nya nih terlalu berat, ini mungkin harus ada perangkat lunak yang dihapus atau aplikasi yang dihapus baru bisa berjalan ini, makanya itu belum bisa membuat video ya, karena membuat video itu udah keluar lagi setiap mau ini kan ya itu udah karena pengaruh dari laptopnya itu. Oke, ada pertanyaan dari pengertian umum tadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Ibu lanjutkan ya. Jadi salah satu ya dari metode pengembangan perangkat lunak Ibu pakai yang model prosesnya yaitu extreme programming ya. Metode ini baru dari kakak tingkat Anda baru 2 yang ada, tapi yang paling banyak adalah menggunakan waterfall. Makanya kalau udah pakai waterfall itu gitu ini ya. Jadi artinya kalau udah misalkan Anda nanti TA pakai waterfall, lu sudah hari ini masih pakai waterfall seperti itu ya. Jadi sebaiknya Anda menggunakan metode-metode yang terbaru juga seperti itu ya. Nah, extreme programming memang perlu tantangan juga sih ya. Ini dikembangkan atau divulgasikan oleh Ken Beck di sini tahun 99. Makanya Angel development method di sini termasuk yang relatif baru ya dibandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya ya. SDLC itu yang paling tua tuh ya, metode pengembangan yang paling tua di situ. Ya. Ini relatif baru tahun 1999 ya. Nah ini sudah menggunakan pendekatan dengan orientasi objek. Jadi semua dilihat dari objek ya. Jadi semua proses, semua fungsi itu dilihat dari objek. Ya, makanya kalau Anda sekarang dapat mata kuliah analisis dan desain berorientasikan objek, berarti bagaimana Anda menganalisa dan mendesain suatu sistem informasi menggunakan objek oriented di situ. Oke, dalam extreme programming tidak banyak aktivitasnya, jadi ada 4 aktivitas yang dilakukan. Ya, tidak banyak di situ. Aktivitasnya ada perencanaan, ada desain gitu ya. Kemudian ya, jadi
ini seharusnya masuk ya, ini harusnya masuk di dalam aktivitas perencanaan. Jadi aktivitas perencanaan ini mengumpulkan user stories ya dari klien yang klien tetapkan sebagai prioritasnya. Seperti tadi ya, stories tadi. Jadi di sini seperti dalam perencanaan semua dicatat ya, storiesnya apa yang diinginkan oleh klien. Jadi dijelaskan di awal ada stories di sana bagaimana storage ini harus ditetapkan dari awal ya, mungkin dari harga ya, bagaimana lama pembuatannya, berapa besar story-nya, apakah story ini bisa dipecah-pecah menjadi lebih kecil-kecil lagi kalau memang story-nya besar misalkan seperti itu. Nah, ini semua dibuatkan di dalam stories ya. Nah, ini pada saat aktivitas perencanaan ya, dalam aktivitas perencanaan. Nah, kemudian di dalam aktivitas desain di sini dari hasil dari stories tadi ya dibuatin kelas ya, kelas responsibility kolaboratornya. Jadi di sini dibuatkan kelas-kelas ya. Sama halnya kalau sekarang Anda di objek oriented, Anda buatin objeknya adalah objek dan kelas. Anda buatin semua kelas-kelas di situ ya, kelas mana yang merupakan kelas responsibility-nya dan juga kolaboratornya di situ. Nah, ini dibuatkan semuanya diidentifikasikan ya dari kelas-kelas yang ada dengan menggunakan konsep objek oriented di situ. Ya, jadi kelas dan objeknya apa saja di situ dalam desain harus dibuat kelas-kelasnya. Jadi biasanya sebelum dibuatin kelas ya itu dibuatkan model kartu ya. Nah, dibuatkan semacam kartu ya, kartu CRC-nya di sini ya, buatin kartu. Nah, nanti dari kartu-kartu itu baru bisa kita buatkan ke dalam kelas-kelas yang ada. Nah, kemudian tentunya dari kelas-kelas tadi untuk mengidentifikasikan dari setiap kelas tentunya dibuatkan suatu prototype ya. Dibuatkan suatu prototype yang kemudian apakah prototype yang dibuat ya desain tadi sudah sesuai atau belum ya. Nah, ini jadi di situ model desain prototype-nya ya untuk menggambarkan setiap kelas-kelas yang ada. Nah, dari sini tahapan dari aktivitas desain baru dilakukan tahapan untuk pengkodean ya. Jadi pengkodean di sini apa dibuatin programnya ya. Jadi maksud dari prototype tadi ya, prototype tadi kemudian dilengkapin programnya ya, dilengkapin programnya. Di sini ada banyak program yang dibuat itu sudah bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Nah, dan quality assurance-nya di situ sudah kelihatan di situ di dalam pengkodean atau dalam programnya. Nah, artinya di sini sudah dicek apakah memang sudah sesuai atau belum. Nah, disitulah di dalam extreme programming itu diperlukan peer programming ya. Nah, ini adalah partner ya di situ untuk mengetahui apakah permasalahan yang dihadapin itu sudah sesuai bisa dipecahkan atau belum ya, secara real time di situ ya. Jadi biasanya untuk quality assurance-nya juga di situ ya. Jadi diperlukan peer programming. Jadi misalkan nanti Anda menggunakan extreme programming, Anda harus punya nih siapa nih selaku peer programming-nya seperti itu ya, untuk ya kan tidak partner ya, untuk sebagai konsultannya ya dari program yang Anda buat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru dilakukan kalau sudah dites diuji sudah oke, programnya tadi baru sudah tidak ada kesalahan, di sini dilakukan pengujian. Nah, di sini tentunya pengujian di sini atau pengujian sudah dibuatkan sebelumnya ya. Jadi sudah dibuat di saat awal sudah dilakukan apa sih yang mau diuji itu sudah ada. Jadi begitu program sudah jadi diuji sudah ada alat ukurnya ya, alat tesnya ya untuk menguji setiap program-program yang dibuat tadi seperti itu. Nah, itu cuma itulah tahapan yang dilakukan oleh extreme programming, kan tidak banyak ya tahapannya. Jadi tidak banyak untuk extreme programming, cuman memang di situ biasanya kalau TA kemudian menggunakan extreme programming ditanya nih siapa selaku peer programmingnya seperti itu. Ini memang sebagai dibilang konsultan ya, bisa ya untuk mengetahui, untuk menguji apakah memang program yang dibuat tadi sudah sesuai atau belum ya.
di situ. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi tahapannya sederhana, ada perencanaan, ada desain, ada pengkodean, pembuatan program, dan juga pengujian. Dan kalau sudah selesai pengujian, tentunya di sini hasil produk dari perangkat lunak bisa digunakan oleh si pengguna atau bisa dirilis di sini. Nah, tahapan yang bisa dilakukan ya untuk apa namanya extreme programming. Biasanya di sini ya. Apa nama di programming aja sih yang ditanyakan gitu ya. Biasanya penguji itu nanya siapa programmingnya, apa yang dia lakukan gitu ya, itu gitu. Gimana extend programming ini cocok digunakan untuk apa namanya suatu perangkat lunak yang mengalami perubahan dengan cepat, kemudian memiliki risiko yang tinggi ya jika proyek ini dibangun ya pada saat apa namanya dengan menggunakan proyek yang baru ya, tantangan yang baru seperti itu ya. Memang apa namanya seperti apa proyek-proyek yang sekarang ini ada perangkat lunak yang selalu berubah-ubah gitu ya, itu bisa cocok menggunakan extend programming juga. Kemudian di sini seperti di awal bahwa Angels ini memang tidak boleh lebih dari 20 kan ya, timnya. Jadi kalau di sini tim programmer sedikit ya, yaitu 2 sampai 20 orang. Jadi dari tim ini nggak usah banyak-banyak, paling maksimal adalah 10 orang misalkan seperti itu. Minimal 2. Kenapa minimal 2? Di situ ada pair programmingnya tadi itu ya. Jadi kalau Anda TA, Anda sendiri plus 1 pair programming, dan pada TA ya saya sebutin siapa selaku pair programmingnya di situ. Kemudian mampu mengotomatisasikan tes atau pengujian. Tadi kenapa di situ alat pengujinya sudah disiapkan lebih awal gitu ya. Kemudian peran pelanggan ini dia bisa apa namanya secara langsung ya berperan di dalam pengembangan perangkat lunaknya. Nah, kelemahannya di sini ya mungkin storage yang dibutuhkan tadi ya mungkin cukup besar ya, sehingga tidak lengkap di dalam apa namanya developernya ya. Ini mungkin harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterimanya. Nah, ini jadi kalau storage-nya tadi besar dan tidak lengkap, ini yang merepotkan ya di situ. Nah, kemudian tidak bisa membuat coding ya yang detail dari awal ya. Kenapa? Karena ya itu tadi prinsip simple city-nya tadi ya, bahwa semua anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Jadi kadang-kadang perubahan itu cepat gitu ya. Nah, ini user storage-nya ini lebih fokus kepada kebutuhan fungsi daripada fokus kepada kebutuhan fungsionalnya. Jadi lebih menekankan ke fungsi-fungsi daripada perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi bukan non fungsi ya, bukan non fungsionalnya, lebih ke fungsi saja. Gitu. Jadi kalau mungkin ada yang perubahan terhadap struktur yang lainnya mungkin apa namanya tidak sulit di sini. Ya. Kemudian di sini juga dalam SP tidak memiliki dokumentasi yang formal ya, artinya di sini dokumen dibuat hanya sebatas selama pengembangan saja ya. Setelah itu apa namanya jika ada perubahan ya itu tadi ya apa namanya di storage-nya itu ya. Jadi memang semua terarti di dalam storage-nya tadi ya. Nah, ini memang perancangan aspek itu yang kurang bagus di sini. Nah, tapi dari segi keuntungan dari model SP, ya ini pertama bahwa bagaimana bisa merepresentasi situasi yang nyata yang terjadi saat ini. Ya, misalnya kapan terjadi, disitulah karena respon yang lebih cepat tadi ya, sehingga sistem ini bisa dibuat ya digunakan untuk terutama untuk mendukung operasional daripada pengguna. Yang kedua juga bagaimana memudahkan pengguna dalam memahami dan memberikan masukan terhadap story-story yang ada. Jadi memang bagaimana tim tadi dia bekerja bersama-sama dengan klien ya untuk mendefinisikan story-story yang ada ya, setiap story, kemudian apa yang diinginkan oleh si klien, kemudian apa tadi prioritas-prioritas yang diinginkan oleh klien seperti itu. Ya, kemudian ketika dari merepresentasikan fitur-fitur fungsional secara bertahap. Jadi disinilah tadi bagaimana incremental ya dari fitur-fitur yang itu tidak harus
sekaligus dia kembangkan, tapi dia bertahap ya, berkelanjutan di situ. Jadi bisa dari stories yang ada tadi kan ada prioritas mana yang lebih dulu, kemudian ke prioritas selanjutnya. Oke, itu yang metode pertama ya. Jadi metode untuk pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan extreme programming. Kemudian di sini ada adaptive software development ya. Nah, ini lebih sederhana juga tahapannya dibandingkan dengan punyanya extreme programming ya. Ini diajukan oleh Jim Smith ya sebagai teknik untuk mengembangkan atau membangun perangkat lunak ya, dan juga skill yang kompleks di sini ya. Di sini lebih kompleks ya kan, di sini mesti harus ke organisasinya, visi misi di situ ya. Nah, filosofinya di sini bagaimana untuk mendasari dari ada software development di sini adalah kolaborasi ya di sini. Nah, ini bagaimana kolaborasi di dalam sumber daya manusianya tersebut ya. Ini yang diutamakan ya, jadi kolaborasi di dalam tim di situ ya. Bagaimana dia bisa mengatur diri sendiri. Ya, tahapannya cuma ada 3, speculation, collaboration, dan learning ya. Makanya di sini bagaimana penekanannya di dalam kolaborasi. Nah, pada tahap speculation di sini bagaimana proyek itu dimulai dari adaptive cycle planning-nya atau perencanaan ya. Nah, tentunya bagaimana siklus dari perencanaan di sini ya diperlukan untuk mengawali dari tahapan SD di sini ya. Pertama ini harus diketahui ya visi misi dari pengguna sistem tersebut ya. Jadi seperti apa sih visi misi dari sistem yang dibangun itu ya, kita harus tahu visi misinya. Kemudian di situ akan dilanjutkan dengan mendefinisikan proyek-proyek constraint yang ada. Jadi semua proyek didefinisikan ya di dalam tahap speculation di sini ya. Nah, termasuk juga misalkan waktu delivernya, kemudian bagaimana kebutuhan perangkat dalam satu set perangkat lunaknya atau fungsi-fungsi yang ada semua di situ ya, dibuatkan semua dalam satu siklus ya, dalam tahapan spekulasi di sini. Nah, tahapan collaboration di sini tentunya tadi bagaimana orang-orang satu sama yang lain saling memberikan motivasi tinggi dalam bekerja bersama-sama. Ya, jadi tidak ada yang saling apa istilahnya, tidak ada yang pintar atau yang ini, tapi bagaimana dia bisa memotivasi diri sendiri ya, seperti dari Angel sendiri bagaimana dia bisa memotivasi ya, mulai dari motivasi diri sendiri sampai ke motivasi di antar tim di situ ya. Nah, sini juga dalam tahapan ini collaboration di sini pentingnya dia bagaimana SDM-nya ini ya, dia bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, rela membantu, bekerja keras ya, terampil di bidangnya, komunikasi ya, setiap ada masalah untuk menyelesaikan masalah secara efektif di situ. Jadi semua kolaborasi di dalam tim ya. Jadi ini dia akan bekerja bersama-sama dan untuk mengembangkan, untuk membangun semua apa yang sudah dilakukan dalam spekulasi ya di situ. Nah, ini biasanya menggunakan model joint application development untuk menggambarkannya. Nah, kemudian tahap ketiga adalah learning ya. Jadi di sini belajar ya. Pembelajaran di sini ada 3 aktivitas ya. Bagaimana pelanggan atau end user ini menjaga feedback terhadap hasil dari incremental delivery-nya. Ya. Jadi pada saat awal bagaimana pelanggan ini memberikan masukan-masukan kepada tim pengembang ya. Kemudian tim pengembang akan melakukan mereview terhadap perangkat lunak yang ada ya, atau untuk diperbaiki. Nah, kemudian bagaimana perangkat lunak nanti bisa digunakan ya, harapannya adalah menghasilkan suatu produk yang berkualitas ya. Perangkat lunak ini memiliki produk yang berkualitas di sini. Nah, kemudian tim developer juga harus merasa sudah tahu ya semua hal tentang proyek, padahal nah ini kadang-kadang juga harus dipahamin bahwa kita harus belajar di sini. Kenapa harus belajar? Karena tidak semua pengembang itu mengetahui ya. Tidak semua pengembang mengetahui apa yang ada dalam proyek. Nah, ini disitulah perlunya belajar di dalam tim tadi ya, bagaimana pelanggan dia bekerja sama juga dengan tim di situ untuk menyiapkan perubahan-perubahan atau fungsi-fungsi yang diinginkan di situ ya. Karena kalau enggak gitu ya,
developer kan hanya selaku pengembang ya, dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh si penggunanya atau pelanggannya di situ atau kliennya di situ. Nah, itulah 3 tahapan yang dilakukan di dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian di sini bagaimana dalam menyikapi misalkan tadi feedback dari klien dan sebagainya. Tadi bisa melakukan fokus group ya. Jadi ada grup diskusi di sini. Ya, klien dan pengembang ini akan memberikan masukan terhadap perangkat lunak yang akan dibuatnya di situ ya. Jadi dia duduk bersama untuk membahas terkait dengan kebutuhan perangkat lunaknya di situ. Ya, kemudian ada teknik review ya, dibuatkan model review format review-reviewnya di sini beberapa tim dari SD juga lengkap melakukan review terhadap perangkat lunak yang dibuatnya di situ. Kemudian juga dibuatkan postmortem. Di sini tujuannya adalah untuk melakukan introspeksi diri ya dari tim tadi, apakah memang produk yang dihasilkan tadi sudah sesuai dengan kinerja dan proses yang diinginkan oleh si kliennya. Jadi dibuatkan postmortem di sini. Jadi di sini adalah untuk mengecek ya. Jadi kalau orang atau jadi satu musibah ada postmortemnya misalkan. Nah, itu sebenarnya untuk mengecek ya. Nah, ini juga demikian dalam perangkat lunak di sini ya, dalam pembelajaran ini juga harus dicek ya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau memang prosesnya belum selesai, belum sesuai ya harus dilakukan apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki lagi, apakah memang sudah benar atau belum seperti itu. Nah, jadi seperti ini tahapannya ya. Jadi ada speculation tadi ya. Kemudian ada collaboration ya. Kemudian baru learning. Nah, kalau memang sudah tadi semua tahapan tadi sudah tidak ada masalah lagi ya, terkait dengan perangkat lunak, nah ini perangkat lunak sudah bisa dirilis di situ. Ya, software increment. Jadi ini bisa ya suatu saat kalau ada perubahan bisa dilakukan perubahan di situ. Oke, yang ketiga nih ya, kita 3 aja. Nanti silahkan Anda mencari lagi yang lain, sumber yang lainnya ya untuk metode pengembangan Angel Development Method di sini. Nah, kemudian yang Dynamic System Development Method di sini, pada Dynamic System Development Method ini menjadikan kerangka kerja ya dalam membangun atau mengembangkan perangkat lunaknya ya. Memang di sini dalam membangun atau memelihara perangkat lunak terbatas pada penggunaan prototype yang incremental ya dalam lingkungan ya. Jadi sini prototype incremental. Jadi modelnya prototype dilakukan terus ya seperti itu secara increment gitu ya. Berkelanjutan gitu. Nah, metode ini biasanya dibangun dengan waktu yang cepat ya 80% itu biasanya proyek sudah bisa diserahkan dan 20%-nya adalah proyek sudah selesai secara utuh seperti itu. Jadi memang dikerjakan secara cepat. Nah, tahapan yang dilakukan di sini ya dalam Dynamic System Development Method di sini ya tidak banyak juga tahapan yang dilakukan dan di sini fleksibel sesuai dengan namanya yang dinamis ya, dinamik di situ. Ya, feasibility study yang harus dilakukan pertama adalah feasibility study. Apakah memang dari perangkat lunak yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini harus disiapkan kebutuhan-kebutuhan terhadap perangkat lunaknya, batasan-batasan dari perangkat lunak, kemudian apa yang harus dilakukan untuk dalam pengujian pengujian perangkat lunaknya. Di sini juga harus disesuaikan juga ya dalam proses Dynamic System Development Method di sini ya. Nah, ini studinya dulu. Ini terkait dengan kebutuhan dari perangkat lunak oleh si klien. Nah, kemudian dari feasibility study-nya dilakukan business study-nya juga di sini diperlukan pembelajaran terkait dengan apa kebutuhan fungsi-fungsi dan informasi yang diinginkan dari perangkat lunak tersebut. Nah, ini untuk menentukan arsitektur ya dari aplikasi dan juga mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi. Jadi di sini sudah mulai disusun apa sih untuk proses bisnisnya ya gitu ya terkait dengan kebutuhan perangkat lunaknya ya. Jadi fungsi-fungsinya atau fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan di situ, informasi apa saja yang dibutuhkan di situ. Jadi sudah semuanya dibuat dan dalam bentuk arsitekturnya juga sudah ada di sana, bahkan di sini juga sudah ditentukan apa mengidentifikasi kebutuhan dari pemeliharaan untuk aplikasi. Jadi sudah ditetapkan juga atau sudah diidentifikasikan terkait dengan pemeliharaan ya dalam
business study-nya di sini. Kemudian tahapan berikutnya yaitu functional model interaction di sini, bahwa fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut ya apakah sudah mendapatkan feedback dari klien atau belum. Jadi di sini harapannya fungsi atau fitur-fitur dari perangkat lunak yang dihasilkan sudah mendapatkan feedback dari klien. Ya, jadi sehingga functional model interaction-nya di situ. Nah, tahapan berikutnya itu untuk desain goal interaction-nya. Jadi di sini untuk mengecek apakah prototipe yang dibangun tadi dipastikan bahwa prototipe yang dibangun itu sudah sesuai ya dari setiap fungsinya. Apakah memang sudah sesuai setiap fungsinya tadi ya bekerja benar-benar sudah bekerja sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien nanti dalam apa namanya prototipe yang dibangun ya. Jadi di sini diberikan prototipenya. Ya, jadi memang rata-rata di Angel ini pakai prototipe ya, prototipe untuk mengetahui, untuk menguji, untuk mengecek dari apa setiap fungsi atau setiap fitur-fitur yang ada dalam perangkat lunak, gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu implementasi. Jadi di sini implementation di sini bahwa perangkat lunak tersebut itu ya sudah sesuai dengan prototipe yang ada dan apa namanya kemungkinan bisa ditambahkan dari fungsi-fungsi yang ada. Jadi disinilah pembuatan perangkat lunak yang sesungguhnya gitu ya, implementation di sini. Jadi buat perangkat lunak sesuai dengan prototipe yang ada dan terus tambah fungsionalitasnya. Artinya di sini kalau namanya masih prototipe itu masih ada perlu penambahan di sana ya dalam setiap fungsi atau fitur dari perangkat lunak yang ada. Sehingga di sini di tahun tahapan implementation ya semua dituntaskan ya. Kalaupun ada tambahan fungsi, ada tambahan fitur itu bisa ditambahkan di dalam implementasi di sini atau dalam pembuatan perangkat lunaknya. Oke, nah inilah gambarnya. Jadi kalau kita lihat di sini tahapan-tahapan di sini lebih fleksibel, lebih dinamis ya. Kenapa di sini dari visual study ada kemudian ada desain, ada implementasi, ada functional model interaction-nya di sini ya. Jadi bisa dimulai dari apa implementation, misalkan ada kekurangan apa ini dicek dulu apa di dalam visual study-nya, bisa dicek di dalam apa namanya dari sini bisa dicek dari functional model interaction-nya, kemudian dari sini bisa ke desain apa namanya dan interaction-nya di sini atau dari sinilah ya ini lebih dinamis dalam pengembangan perangkat lunaknya. Sehingga yang terakhir bisa ya dirilis lah kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di situ. Oke, mungkin terakhir dari metode ini ya dalam pengembangan perangkat lunak, nanti silahkan Anda bisa cari-cari yang lainnya ya. Memang keuntungan di sini user dapat menggambarkan dengan mudah ya bentuk sistem yang dibuat, kemudian dapat diorganisasikan atau diatur ya ke dalam kelompok bisnis sesuai dengan hierarki yang diinginkan. Kemudian desain dan kode juga lebih mudah diperiksa secara efektif. Nah, tentunya di sini perancangan proyek, biaya pembuatan dan jadwal bisa ditulis dan ditentukan oleh fitur-fiturnya. Jadi tergantung dari berapa banyak fitur yang dibuat untuk menentukan waktu maupun biaya pembuatan perangkat lunaknya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk jangan diabaikan aja dulu tugasnya ini ya. Nanti tugasnya. Oke, untuk tugas mungkin coba diupload kalau memang ada kendala, masih ada kendala nanti ibu hilangkan aja grupnya ya biar semua bisa mengumpulkan tugasnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin ibu ngebut ya cepat sekali gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Apa hilang semuanya nih karena mati-mati tadi? Bu, kalau di sini tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Anda lagi tidur atau lagi sholat atau lagi kemana. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut hari Jumat sekitar jam 3 lah. Nanti kita ketemu bersama dengan kelas A untuk pertemuan terakhir dan kita juga apa namanya untuk materi terakhir UTS. UTS-nya adalah ujian secara online ya. Oke, karena Ibu juga belum buat soalnya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu, mau nanya, Bu. pertemuan Oh, kali untuk absensi, ini